Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Al-Ashr 1-3. Surat Al-Ashr tersebut menjelaskan bahwa manusia yang memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk beriman dan beramal soleh akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik akan memperoleh kerugian. Salah satunya adalah mendapat tanda Allah Ta'ala berpaling dari hambanya. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian di dunia dan akhirat. Kerugian di dunia seperti mendapatkan kesengsaraan, kebingungan, dan tidak mendapat petunjuk. Sedangkan, kerugian di akhirat adalah mendapatkan neraka jahanam. Dalam tafsir Al-Quran Al-Karim Hidayatul Hasan dijelaskan, bahwa Allah meratakan kerugian kepada semua manusia, kecuali bagi mereka yang memiliki 4 sifat, yaitu beriman, beramal soleh, dan saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Begitulah mengapa pentingnya menjaga waktu di dunia sebaik-baiknya. Atas dasar itulah, seorang muslim hendaknya menggunakan waktu sebaik mungkin, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya seperti menjalankan segala perbuatan baik yang tampak maupun tersembunyi, yang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia, yang wajib maupun yang sunnah, saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran, serta meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal kebaikan yang dilakukan akan menunjukkan sempurnanya Islam seorang muslim. Manfaatkan juga tips manajemen waktu dalam Islam, agar tidak banyak waktu terbuang sia-sia. Rasulullah bersabda, jika keislaman di antara kalian sempurna, satu kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Adapun setiap keburukan yang dilakukan, hanya ditulis 1 keburukan semisalnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Sedangkan, seorang muslim yang terlalu sibuk dengan hal-hal tidak bermanfaat, menandakan bahwa orang tersebut belum sempurna imannya. Bahkan, Hasan Al-Basri mengatakan, bahwa mereka yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat merupakan tanda Allah berpaling dari hambanya. Adapun hal-hal yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat diantaranya adalah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan menyakiti orang lain, seperti terlalu sibuk dengan urusan duniawi, bergurau, berkomentar yang tidak penting, debat kusir, atau gibah. Gibah dalam Islam termasuk pada perbuatan yang tidak baik, dan ada pula hukum menyakiti hati orang lain dalam Islam yang harus diketahui. Untuk menjadi muslim yang baik, sudah seharusnya meninggalkan perkataan dan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Rasulullah bersabda, seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang muslim tidak dapat menjaga perkataan dan perbuatannya, maka ganjarannya adalah neraka. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum atas setiap kata yang terucap? Rasul pun menjawab, tidak sedikit manusia yang tergelincir ke dalam neraka karena lisannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari semua uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa sebagai muslim hendaknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat seperti beribadah, melaksanakan bermacam-macam amal soleh, saling menasehati mengenai kebenaran dan kesabaran, serta meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seseorang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, merupakan tanda Allah Ta'ala berpaling dari hambanya. Sementara, ujian dan musibah yang dialami seorang hamba bukan karena Allah berpaling, tapi justru semua teguran itu adalah tanda Allah sayang pada hambanya, agar ia kembali mengingat Allah. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menggerakkan hati untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik.